Bab 20. Hari pernikahan pun tiba. Askia sudah menatap dirinya di cermin. Merasa pangling melihat dirinya menggunakan pakaian pengantin dan juga riasannya. Askia masih di dalam kamarnya menatap penampilannya di cermin. "Aku cantik banget ya," gumam Askia sambil berputar-putar. Bu Rima pun masuk dan mendekatinya putrinya. Ia tersenyum melihat Askia yang mau jadi pengantin. Matanya sudah berkaca-kaca, tak menyangka jika putrinya yang manja itu sudah mau menikah. Itu artinya Askia akan ikut bersama suaminya dan meninggalkan Bu Rima. "Anak mama cantik ya," ujar Bu Rima memuji. Askia pun tersenyum. "Cantik pakai banget ya MAH," ujar Askia yang tiba-tiba kepedean. Bu Rima pun mengangguk-ngangguk. Tidak mungkin ia tidak memuji putri kesayangannya itu. "Duduk dulu, mama mau bicara." Bu Rima menyuruh Askia duduk di sebelahnya. Tentu saja Askia menurut. "Dengerin mama ya. Kalau kau sudah resmi menikah dengan Hafiz, jadilah istri yang baik, istri yang sholehah. Nurut apa kata suami. Jangan buat Hafiz marah. Lakukan kewajiban dan tanggung jawabmu sebagai seorang istri. Mama rasa kau sudah cukup dewasa. Dan kau pun pasti mengerti apa saja kewajibanmu sebagai seorang istri," tutur Bu Rima. Askia hanya mengangguk saja, ia belum mengerti sepenuhnya apa saja yang harus dilakukan seorang istri. "MAH, ayo kita turun, semua orang sudah menunggu di bawah. Kita langsung berangkat ke gedung," pinta Indra. Bu Rima pun mengangguk dan turun lebih dahulu untuk menjumpai para kerabatnya. Kini Indra sudah tersenyum melihat adik perempuannya itu yang kini sudah berpenampilan pengantin. "Wih pengantin kecilku. Sekarang sudah mau melepas masa lajangnya," goda Indra. "Aku cantik banget ya kak?" tanya Askia sambil berputar-putar di hadapan Indra. "Iya cantik," jawab Indra. "Iya dong cantik. Kalau Kak Indra bilang jelek, mengundurkan diri saja jadi kakakku," ujar Askia menggerutu. Mendengar itu Indra malah tertawa. "Jadi istri yang baik ya. Jangan buat kekacauan di rumahnya si Hafiz. Jangan ngajak Aisyah putrinya itu berantem," ujar Indra. Askia hanya mengangguk-ngangguk. "Satu lagi, jangan menolak memberikan nafkah batin pada suamimu itu," ujar Indra mengingatkan. Kali ini Askia tidak mengangguk tidak pula menggeleng. "Ayo turun kak," ajak Askia sambil menggandeng lengannya Indra. Mereka berdua pun turun dari tangga sambil bergandengan. Bu Rima sudah menangis melihat kedua anaknya itu. Saat Indra menikah dia langsung memboyong istrinya ke rumah. Sudah pasti jika Askia menikah ya pasti langsung diboyong suaminya pergi. Mungkin Askia tidak akan mengalami yang namanya drama menantu dan mertua. Karena Hafiz sudah tidak punya orang tua. Ia hanya punya beberapa kerabat itu pun di luar kota. Cynthia sudah bersorak gembira melihat kedatangannya Askia. Sebagai sahabat ia begitu bahagia melihatnya. Meskipun ia tidak tahu bagaimana perasaannya Askia saat ini. "Kia cantik," teriak Cynthia. Setelah turun semua orang mendekatinya lalu memuji kecantikannya Askia. Meskipun usianya sudah 18 tahun. Tapi wajah Askia yang imut membuatnya masih seperti ABG baru menetas. "Kia cantik ya Pah," ujar Bu Rima sambil menyeka air matanya. "Iya dong, kan bibit unggulnya dari Papa," ujar Pak Rudi hingga Bu Rima langsung mengernyit. "Ayo berangkat." Mereka pun kini berangkat menuju gedung yang lokasinya lumayan dekat. Sesampainya di sana, rupanya rombongan Hafiz belum datang karena terkena macet. Anita dan Cynthia sudah menggandeng Askia berjalan menuju tempat duduk. Selang beberapa lama kemudian datanglah rombongan Hafiz. Satu persatu orang memasuki gedung itu. Cynthia yang kini berdiri di sebelahnya Askia. Ia terus menatap kedatangan rombongan itu untuk mencari Hafiz. "Om Hafiz yang mana Kia? Aku penasaran banget," ujar Cynthia yang matanya masih fokus ke pintu datangnya para rombongan. "Mana ku tahu, kau pikir aku sudah pernah melihatnya," jawab Askia sambil memainkan HP-nya. Mendengar itu Cynthia terkejut dan langsung menganga. "Kau belum pernah bertemu atau melihat calon suamimu?" tanya Cynthia hampir tak percaya. Askia pun menggeleng. "Kau sulit dipercaya Kia, kau memutuskan untuk menikah dengan laki-laki yang belum pernah kau lihat sebelumnya. Gimana kalau Om Hafiz itu jelek item dan dekil? Atau badannya itu gendut? Emangnya kau masih mau dinikahinya?" ujar Cynthia. Askia pun terdiam, ia sama sekali tidak berpikiran sampai ke situ. "Aku pasrah aja deh Sin," ucap Askia. Cynthia hanya bisa menganga. Cynthia masih setia menatap kedatangan satu persatu rombongan itu. Ia mulai menggoda sahabatnya. "Sepertinya itu calon suamimu Kia. Orangnya jelek banget, badannya cuma dilapisi kulit sama tulang," goda Cynthia. Mendengar itu Askia dibuat takut. Mana-mana. Mata Askia ikut mencari. Tapi bohong. Cynthia tertawa-tawa hingga Askia menggeram kesal. Kembali Askia menatap layar ponselnya lagi. Kali ini mata Cynthia menatap sesosok laki-laki gagah dengan setelan jasnya sambil menggandeng anak perempuan dengan gaun cantik serta kerudung senada. "Ki,
Itu bukan calon suamimu? Ujar Cynthia yang tiba-tiba terpesona melihat penampilan Hafiz. Askia hanya diam saja sambil menatap layar ponselnya. Kia, calon suamimu lumayan ganteng. Mukanya adem banget jika dilihat. Kau coba lihat Kia, pinta Cynthia sambil menggerakkan-gerakan tangannya Askia. Terpaksa Askia pun menatapnya. Ia terdiam saat melihat Hafiz yang kini berjalan sambil menggandeng Aisyah putrinya. Bilang ganteng gak? Bilang jelek juga enggak? Tapi jujur, Askia merasa wajahnya Hafiz itu begitu menenangkan hati jika dilihat. Bagaimana kau suka? Tanya Cynthia. Askia hanya pura-pura acuh. Wajahnya biasa saja. Aisyah yang melihat Askia pun tersenyum. Yah, bunda cantik banget, bisik Aisyah dari kejauhan. Hafiz yang sempat melirik pada Askia pun tersenyum menunduk. Mungkin rasa cinta belum datang. Tapi rasa tertarik sudah mengikat hatinya Hafiz. Hafiz sudah tahu resikonya jika ia menikahi gadis belasan tahun. Kia, Om Hafiz melirikmu, ayo kedipkan matamu untuk menggodanya, bisik Cynthia. Kau sudah gila ya? Gerutu Askia. Acara ijab kabul pun dimulai. Hafiz dengan gagahnya menjabat tangannya Pak Rudi. Saya terima nikah dan kawinnya Askia Maharani binti Rudianto Hariri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, ujar Hafiz dengan lantang. Tak perlu 2-3 kali. 1 kali saja Hafiz langsung berhasil. Bagaimana sah? Sah. Kali ini Yuda dan Satya sudah bersorak. Hafiz pun tersenyum lalu melirik Askia yang kini sedang duduk bersama Burima dan juga Anita. Ada Cynthia juga di belakangnya. Alhamdulillah. Dan yang paling bahagia di sini tentunya adalah Aisyah. Selain karena tertarik pada Askia, Hafiz pun ingin mewujudkan keinginan putrinya yang selalu menginginkan seorang ibu. Askia cium tangan dulu, pinta Burima. Askia langsung mencium tangan Pak Rudi kemudian mencium tangannya Indra. Burima sudah mencubit pinggang putrinya itu. Cium tangan pada suamimu dulu, bisik Burima mengingatkan. Askia pun terdiam kemudian tersenyum getir. Mendadak lupa jika dirinya kini sudah menjadi istrinya Hafiz. Askia pun mencium tangannya Hafiz. Bunda, panggil Aisyah sambil tersenyum. Askia malah menganga. Aku dipanggil Bunda? Aku kan masih muda masa sudah dipanggil Bunda sih? Batin Askia memprotes. Aisyah pun mendekati lalu mencium tangannya Askia. Hai Bunda, sapa Aisyah. Askia pun tersenyum. Sayang, jangan panggil Bunda ya. Panggil kakak saja, pinta Askia. Semua orang yang mendengar pun langsung mengernyit termasuk juga Hafiz. Kini giliran Pak Rudi yang mencubit pinggangnya Askia. Aisyah ini putrimu, bukan adikmu. Masa ia harus memanggilmu kakak? Ujar Pak Rudi memprotes sambil berbisik namun masih dapat didengar orang. Askia pun tersenyum malu. Harus dipanggil Bunda ya? Iya. Kini Anita dan Cynthia sudah cekikikan tak bersuara.